Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa lagi dengan saya Max Nata dan pastinya dalam acara Kongko bareng komunitas. Luar biasa, ini adalah edisi spesial Ramadan dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Hari ini hadir edisi spesial Ramadan, ada teman kita dari komunitas Yuk Ngaji Regional Solo, ada Mas Noval sebagai divisi pendamping hijrah, ya, atau ada kelas yang namanya jadi Ki. di Yuk Ngaji ada namanya Ki, kelas eksekutif Yuk Ngaji. Kelas eksekutif Yuk Ngaji. Seharusnya ini ada beberapa teman yang lain, tapi Mas Noval yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita ngobrolnya bareng Mas Noval. Iya, insyaallah. Apa kabar Mas Noval? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi sahabat TV 10 yang ada di rumah mungkin sudah tidak asing juga dengan komunitas hijrah Yuk Ngaji. Karena ini juga tidak hanya ada di kota Solo, tapi juga ada di kota-kota yang lain secara nasional ya, Mas Noval ya. Ini boleh diceritain dulu nih, komunitas ngaji ini awal mulanya dari kota mana, kemudian bisa sampai dengan di Solo ini tahun kapan, Mas Noval? Jadi awal mulanya Yuk Ngaji terbentuk itu dulu tahun 2015-2016 ada gelombang namanya pemuda hijrah gitu ya. Orang teman-teman pengen hijrah. Itu apa? Masa-masa lagi hype-nya hijrah ya sepertinya. Masa-masa lagi hype-nya hijrah itu. Iya betul. Pokoknya semua anak muda harus hijrah karena dulu hijrah itu seperti lifestyle gitu. Betul. Hijrah seperti lifestyle, akhirnya terinisiasi di founder kita namanya Ustadz Husain Asadi, itu di luar Solo, terbentuklah Yuk Ngaji itu. Betul. Yuk Ngaji itu, terus kemudian ada beberapa regional di kota Solo. Di kota Solo sendiri pun mulai 2016. Gitu. Kalau awal mulanya tadi di kota mana, Mas Noval? Itu di Bogor sama Jakarta itu. Di Bogor sama Jakarta. Sampai Solo sendiri 2000 berapa? Kalau tadi 2015 sama 16 di ya? Di Solo 2016 alhamdulillah. Oh, berarti nggak selang jauh sudah nyampe Solo. Karena kebetulan founder kita Ustadz Husain itu orang Solo aslinya. Iya, orang begitu. Solo, iya. Cuman beliau tinggalnya di Jakarta atau di Bogor? Di Bogor, iya. Di Bogor. Nah, ini menarik ya, sahabat TV 10. Perjalanan berarti sudah 8. Ya, alhamdulillah. Kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 8 tahun. Nah, ini kalau di Solo sendiri awal mulanya bisa terkumpul. Ini anak muda berarti? Iya, anak muda semua. Anak muda semuanya. Boleh diceritain gimana teman-teman antusiasmenya atau bagaimana ngajak anak muda untuk ngaji ini susah nggak, Mas Noval? Ya, sebenarnya kalau dibilang susah enggak, tapi sebelum COVID ya. Karena sebelum COVID itu emang semangat hijrah itu tinggi, apalagi kalau di Yuk Ngaji sendiri ada kegiatan yang setiap pekan itu namanya kajian pekanan itu. Kita mengundang asatid-asatid Solo Raya, dan kita kemas, kita bingkai dengan judul yang menarik. Seperti kita kan nggak mungkin tuh menyampaikan pacaran haram, karena itu target jamaahnya itu pasti langsung lari. Kita kemas seperti halalkan atau tinggalkan. Jadi teman-teman bahasanya diperhalus. Iya, diperhalus karena notabene teman-teman itu mikirnya kalau kajian itu kayak bosen, kayak serem gitu. Serem, iya. Adanya ini sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Ngantuk. Nah, kita bikin nih seseru mungkin. Jadi teman-temannya anak muda semua, panitia anak muda gitu. Jadi teman-teman jamaah itu seneng gitu, ikut kajian kita seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih Mas Mike. Dan kita juga ada ikon sih dari pusat itu namanya Ustadz Fuad Naim. Fuad Naim itu beliau berkontribusinya dakwahnya di bidang Korea. K-pop. Gimana nih? Ini mungkin perlu diperjelas. Jadi teman-teman yang K-pop lover ini agak bingung nanti. Ini ARMY atau bukan gitu. Jadi teman-teman yang seneng melihat K-pop atau K-drama sampai gitu kebawa ke kehidupan sehari-hari itu, sebenarnya kan harusnya kembali ke setelan awal sih, dalam arti ini bukan kiblat kamu. Jadi Ustadz Fuad ini ngebawa dia masuk ke K-pop dulu. K-pop ini sebenarnya segini-gini, dalam arti ada hal yang negatifnya juga.
Tapi masuk ke situ harus tahu apa itu K-pop dulu supaya waktu ada acara bisa nyambung sama teman-teman fans K-pop itu. Oke. Jadi tugasnya beliau itu membawa masuk ke K-pop, terus kemudian teman-teman ini diajak keluar ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oh begitu. Jadi Iya. teman-teman yang tadinya sudah suka dengan K-pop atau K-drama, tapi mungkin belum tahu rambu-rambunya, Iya, karena terjebak gitu. mana yang haram atau mana yang diperbolehkan oleh syariat atau tidak gitu ya. Kemudian Ustadz Fuad ini Istilahnya menyelamatkan. mencoba menyelamatkan Iya, dulu. Akhirnya kemudian menyampaikan hal positif supaya tidak semakin terjerumus teman-teman yang ada di Iya, dalamnya benar gitu ya. itu. Wah, ini sebuah gerakan yang memang bagus ya, sahabat TV 10, karena sekarang kalau anak muda siapa yang nggak kenal sama K-pop atau siapa yang sih yang nggak nonton K-drama, Iya, benar. apalagi Ahwat gitu Iya, ya. Ahwat paling banyak. Itu nggak anak sekolah, apalagi mahasiswa kalau malam suka berhari-hari Iya. nyelesain 16 episode. Iya. Wah, ini kalau nggak ada yang ngingetin bahaya karena saking banyaknya masanya. Iya. Wah, luar biasa. Kalau kegiatan tiap minggu tadi ada kajian. Pekanan. Iya. Kalau hubungannya dengan apa tadi divisinya Mas Noval, Diki, itu kegiatannya include itu atau kemudian ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain Mas Mek. Nah, seperti apa ini? Di Yuk Ngaji itu khususnya di Yuk Ngaji Solo itu juga ada namanya kelas eksekutif Yuk Ngaji. Tapi kelas eksekutif Yuk Ngaji ke Solo. Jadi ini kalau yang di Solo sudah angkatan 12. Angkatan 12. Jadi kita mewadahi teman-teman yang pengen belajar Islam secara komprehensif, full media, full audiovisual. Jadi kita bikin acara senyaman mungkin. Jadi itu kita bikin biasanya di gedung atau ballroom hotel seperti itu. Tapi tetap ada infaknya sih Mas. Sebenarnya infak ini untuk mengikat teman-teman supaya semangat. Karena kita kalau kita free-kan atau kita gratiskan itu kadang teman-teman alah gratis ya nggak usah dateng gitu. Betul. Jadi Menggampangkan kita menggampangkan. Jadi kita memwadai teman-teman yang emang benar-benar serius belajar Islam secara komprehensif. Di situ kita ada hampir ada 4 sesi ya. Pertama itu sesi akidah. Kita belajar tentang akidah, di mana di akidah itu nanti kita ada 4 pertemuan Mas Mek. Baik. 4 pertemuan dalam 1 bulan. Kemudian dari sesi akidah kita lanjut sesi hijrah. Sesi hijrah itu kita belajar kalau kita berhijrah itu sebenarnya apa aja sih yang harus kita pelajari seperti itu. Itu sesi hijrah juga sekitar 4 kali pertemuan. 1 bulan 1 juga. bulan lagi. Jadi setiap minggu satu, Iya, setiap minggu satu. Iya, gitu. benar. Kemudian setelah sesi hijrah ada namanya sesi dakwah. Sesi dakwah. Maaf, sesi sejarah. Sesi sejarah dulu. Jadi kita belajar sesi sejarah itu sebenarnya Islam khususnya di Nusantara ini sebenarnya seperti apa? Siapa yang membawa perjalanannya seperti apa? Kita akan pelajari di sesi sejarah itu sekitar 4 pertemuan dalam 1 bulan. Dan akhirnya kita tutup di sesi dakwah Mas Mek. Jadi kita arahin buat teman-teman yang udah tahu belajar di pelajaran sebelumnya, terus sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, akhirnya kita harus berdakwah. Menyampaikan. Iya, menyampaikan. Yang sudah Kita sampaikan ya. di sesi dakwah itu kita biasanya bikin lebih seru. Kita biasanya menginap di villa di Tawangmangu atau di Kemuning gitu. Dalam 2 hari 1 malam. Kita menyampaikan sesi dakwah. Kita sampaikan di situ dosa investasi itu seperti apa, pahala investasi itu seperti apa. Jadi biar teman-teman itu ke-trigger semangatnya buat menyampaikan dakwah Islam secara lebih luas seperti itu. Oh, luar biasa. Jadi kalau punya ilmu, sudah belajar, kalau disimpan sendiri ya nggak bermanfaat. Iya, nggak bermanfaat. Manfaatnya ya Iya. buat diri sendiri Iya. saja. Padahal ini akan menjadi ini ya, ladang pahala. Iya, ya, Mas ladang ya. pahala buat kalau kita teman-teman semua. tahu kebaikan, kemudian Iya, disampaikan kepada harus orang lain, kemudian orang lain mau melakukannya Iya. gitu. Wah, luar biasa ini. Kalau tadi soal kegiatan ya, jadi kegiatan untuk Ki sendiri berarti 4 bulan ya Mas ya? Ya, sekitar 4 bulan sampai 5 bulan Mas. Itu apakah berlangsung urutan? Misalkan sekarang hari bulan Februari, Iya. misalkan mulai bulan Februari, apakah Februari, Maret, Iya. April, Mei gitu? Berkelanjutan Jadi langsung. berkelanjutan. Karena kalau semisal kita tidak berkelanjutan, semisal dari bulan Februari terus dilanjut April gitu ya, Iya. itu semangatnya teman-teman akan turun. Jadi semangat belajar itu harus selalu diteruskan. Jangan sampai
pending seperti itu. Kalau di pending takutnya tiba-tiba mana si A Iya, hilang gitu. hilang itu. Iya, betul. Ini bagian dari kegiatan dari teman-teman Yuk Ngaji ya. Sahabat TV 10 ada kegiatan rutin yang bisa teman-teman ikutin di setiap hari Jumat malam Ba'da Isya di Masjid Raya Fatimah. Masjid Raya Fatimah. Jadi selalu di Masjid Raya Fatimah Alhamdulillah. untuk kegiatan pekanannya. Iya, kajian pekan alhamdulillah kita diamanai untuk ikut memakmurkan Masjid Raya Fatimah Solo seperti itu. Baik. Di Masjid Raya Fatimah setiap Jumat malam jam Ba'da Isya. Ba'da Iya, Isya. Pokoknya menyesuaikan bisa Ba'da Isyanya. sholat Isya di tempat jamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti kajian-kajian bersama asatid yang di Solo Raya. disesuaikan dengan tema-temanya Ya, ya. tema-tema. Jadi Gitu. kita tematik. Sepertinya semakin asik obrolan kita ya, sahabat insyaallah. TV 10. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Bareng saya Max Nata. Kembali lagi masih bareng saya Max Nata di Kongko bareng komunitas. Masih dengan seorang pengurus dari komunitas YN Yuk Ngaji Regional Solo ya. Tadi sudah banyak ngobrol Mas tentang kegiatan ya, tentang kegiatan. Tadi sempat saya mau nanya keanggotaan. Nah, ini keanggotaan ada kan keanggotaan umum? Enggak ada ya? Atau atau gimana? Boleh diceritakan ini? Jadi kalau dari keanggotaan Yuk Ngaji Solo ini, kita berawal dari teman-teman yang ikut K itu Mas. Ikut begitu. K setelah selesai dari kelas, kita tawarin karena sudah melanjutkan sesi dakwah tadi, saya sampaikan. Akhirnya kan mereka teman-teman harus berdakwah. Betul. Kita kasih opsi mau dakwah di komunitas mana, di harokah apa, kami persilahkan. Cuma kebanyakan teman-teman ini pengennya di Yuk Ngaji. Baik. Jadi mereka teman-teman akhirnya masuk ke kepengurusan Yuk Ngaji Solo seperti itu. Jadi salah satu benefit ikut K itu ya dapat teman hijrah, bisa jadi pengurus Yuk Ngaji Solo. Jadi kalau keanggotaan kita ada beberapa divisi Mas. Yang pertama PIC itu kita pimpinan. Pimpinan itu udah ada Ahwat dan Ikhwan. Karena mengakomodir Ikhwan dan Ahwat juga ya. Jadi kita bisa seperti itu. Kemudian ada divisi media. Divisi media itu membantu teman-teman untuk menyampaikan informasi lewat poster sosial media atau video yang kita upload gitu. Seperti itu di IG. Editing dan sebagainya editing. Bikin poster kajian seperti itu. Kemudian ada divisi dakwah atau kajian pekanan namanya. Jadi divisi tersebut sebagai pelaksana di kajian pekanan atau ketika ada kajian-kajian di Yuk Ngaji Solo seperti itu. Kemudian ada divisi K. Divisi ini bagian yang mengurusi untuk kepengurusan atau pengelolaan kelas eksekutif Yuk Ngaji seperti itu. Kemudian ada divisi pendamping hijrah. Jadi beda ya? Beda. Divisi K sama pendamping hijrah. Iya, beda. Tadi Mas Noval sempat cerita soal divisi K tapi kemudian divisi pendamping hijrah. Iya, jadi divisi pendamping hijrah itu adanya di dalam divisi K tersebut. Jadi bagian dari kayak anak turunannya seperti iya benar. Jadi pendamping hijrah itu tugasnya untuk mendampingi teman-teman yang ikut kelas K tersebut, Mas. Kita setiap pekan kita ngumpul, tugasnya pendamping hijrah itu untuk mengontrol teman-teman ini aktivitas sehari-harinya seperti apa, seperti itu. Kemudian teman-teman ini sebenarnya latar belakangnya seperti apa dan keluarganya seperti apa. Jadi kita tahu, semisal teman kita ada masalah, kita tahu bagaimana cara menanganinya seperti itu. Membantu menyelesaikan masalahnya. Iya, seperti itu. Jadi pendamping hijrah itu lebih ke kayak sahabat gitu. Jadi buat dampingi teman-teman supaya tetap istiqomah untuk berhijrah seperti itu. Media kalau misalkan ada keluhan atau ada masalah bisa konsul atau bisa cerita ke pendamping hijrah ya. Karena salah satunya saya sampai alhamdulillah berdiri di sini berkat pendamping hijrah saya dulu. Seperti itu. Dia yang menyemangatin saya ketika
saya pengen leren dulu gitu ya istilahnya, istirahat dulu, ayo mas semangat gitu, akhirnya sampai sekarang gitu bisa disemangatin. Kemudian ada divisi sister ini khusus untuk akhwat. Sister ini bikin acara kajian, seminar atau sharing session, tapi khusus untuk akhwat. Baik. Biasanya di luar, di kafe atau di taman. Jadi itu free waktunya juga ya, berdasarkan apa? Mungkin kesepakatan teman-teman. Iya, buat teman-teman. Akhwat yang ada di. Dan itu dibuka untuk umum kalau si sister ini. Oh begitu. Jadi tidak hanya untuk keanggotaan dari sister sendiri. Umum, kita untuk umum. Oh, untuk umum. Terus kemudian ada yang terakhir, ada divisi sport atau olahraga. Jadi kita menggalakkan teman-teman. Nah ini yang sering saya lihat apa kalau poster futsal. Kebetulan saya suka futsal juga. Kan kebanyakan teman-teman pada mager ya, malas gerak. Jadi kita semangatin buat teman-teman bisa ikut futsal, bisa ikut badminton, bisa tidak ikut hanya basket. Futsal saja ya. Jadi ada beberapa olahraga. Iya benar. Sampai teman-teman sister kemarin tuh mengadakan kelas yoga. Oh gitu. Ada kelas yoga juga. Tapi khusus akhwat sih. Kebetulan di pengurus ada yang bisa yoga, instruktur yoga, kemudian mengadakan yoga. Kelas sama teman-teman atau apa? Yoga sama teman-teman. Kadang teman-teman akhwat mengadakan running di Stadion Manahan Solo seperti itu Mas Mai. Jadi meskipun lari, meskipun badminton, tapi tetap dalam kondisi syar'i, harus pakai gamis, pakai kaos kaki, itu harus tetap. Harus tetap ya. Jadi bukan berarti kalau apa lari-larinya di Manahan terus cuci mata. Nggak boleh karena kita kalau boleh ya. Harus sudah berhijrah, kita dilarang pakai kain potongan. Dalam arti kalau akhwat atasan bawahan itu kita tidak perbolehkan, harus gamis langsung dari atas sampai bawah. Harus pakai kaos kaki seperti itu. Baik. Wah, ini menarik ya. Kalau apa tadi sempat cerita di awal, ini adalah regional Solo, pusatnya ada di Bogor, Jakarta. Berarti di Jogja ada. Di Semarang ada. Bagaimana apa silaturahmi atau apa ya istilahnya keterikatan dengan teman-teman di regional yang lain? Iya, apakah ada kegiatan nasionalnya setiap tahun begitu atau bagaimana? Jadi Yo Ngaji ini tersebar di beberapa regional di kota di Indonesia. Jadi untuk kegiatan yang mempertemukan kita ada Mas Mike kurang lebih 2 tahun sekali lah, karena kemarin habis pandemi. Jadi yang sebelum pandemi itu malah kita acaranya di Solo. Itu yang jadi tuan rumah malah Solo. Jadi seperti musyawarah nasional di Solo. Kemarin kegiatannya kita dari regional Lombok, dari Kalimantan, Balikpapan, Palembang. Itu terakhir kapan Mas di Solo? Kalau yang di Solo itu tahun 2019. Pas sebelum pandemi. Kemudian yang baru aja kami laksanakan itu di Jogja. Di tahun kemarin itu di salah satu villa di Jogja sana. Jadi kita eventnya ya kita ngobrol, kita sharing session, keluh kesah di regional siapa ini yang ada kendala seperti itu. Siap. Jadi untuk mempererat silaturahmi dari beberapa regional juga ada kegiatan tertentu ya. Seperti tadi yang telah terlaksana sebelum pandemi atau mungkin yang baru aja di Jogja. Jadi musyawarah nasional itu ya kita mempertemukan teman-teman kita yang ada di Lombok, di Surabaya, itu banyak di regional, yang jauh-jauh dari Jawa itu datang gitu buat kita ngobrol itu apa seperti itu. Wah, kalau ini bulan Ramadan gitu. Nah, di bulan Ramadan ini ada kegiatan khusus yang biasa dilakukan rutin setiap Ramadan. Apakah mungkin itu sosial atau apa begitu? Ada kegiatan khusus Ramadan tidak, Mas? Atau ngaji saja? Insya Allah ada sih, Mas. Kegiatan sosialnya kalau tahun kemarin itu kita ada bagi-bagi sayur atau buat buka atau buat sahur kita. Nah, tahun ini Insya Allah kita akan mengadakan bagi-bagi buka puasa. Kita ada yang mendistribusikan ke masjid, ada yang di jalan untuk teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Kemudian yang paling ditunggu teman-teman jamaah ini iktikaf, Mas. Masya Allah. Iktikaf 10 hari terakhir kita Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Raya Fatimah. Dan itu alhamdulillah antusiasnya teman-teman itu banyak sekali, sekitar
200-an jamaah buat ikut iktikaf, ikhwan akhwat datang semua, Masya Allah. Ini untuk yang mengakomodir di Masjid Raya Fatimah teman-teman Yung Ngaji, iya benar. Jadi karena beberapa teman-teman mungkin memikirkan iktikaf itu kalau yang belum secara secara rutin kan nanti iktikaf gimana sepi, sih gitu ya? Sepi gimana ya? Nanti takut karena berdiam diri di masjid itu. Nah, kami berinisiatif mewadahi teman-teman yang baru belajar iktikaf. Jadi nanti kegiatannya di iktikaf itu ya kita berjamaah, ada kajiannya, ada taklimnya, kemudian nanti ada sholat lailnya 1 juz, kemudian ada sahur bersama seperti itu. Jadi kita membuka iktikaf ini untuk umum. Seperti itu, Mas. Wah, untuk yang menarik, tadi sebelumnya kita sempat cerita nih seputar tentang teman-teman mu'alaf yang ada di Yuk Ngaji. Boleh 1 atau 2 diceritakan perjalanan teman-teman mu'alaf yang kemudian ikut login ya istilahnya. Login. Sekarang istilahnya login. Sekarang belajar di YN gimana ceritanya, Mas? Jadi kalau teman-teman yang mu'alaf itu ada 2 orang, Mas, yang mungkin saya bisa sampaikan. Yang pertama itu beliau anak kuliah di seni, tapi melalui perdebatan dengan penasihat kita Ustadz Taufan Wahyu Ilahi, bukan perdebatan sih, lebih tepatnya lebih sharing, Mas gimana ini kayak gini, akhirnya beliau syahadat itu di kajian pekanan, jadi disaksikan banyak orang di hari Jumat malam itu karena itu dengan Ustadz Taufan langsung. Kebetulan dengan Ustadz kami yang lain, karena waktu itu taklimnya yang mengisi namanya Ustadz Mas'ud. Ustadz Mas'ud. Ya, jadi kita sampaikan beliau ingin mu'alaf seperti itu. Baik. Kemudian ada yang kedua, Mas, ini lebih menarik. Beliau ini mu'alaf karena bermimpi ikut perang di zaman Rasulullah. Jadi sempat kami tanyakan kepada salah satu penasihat namanya Gus Mustain Nasoha ya, Ustadz Mustain. Kami tanyakan, Ustadz, ini ada teman yang mau mu'alaf tapi katanya ini valid nggak kalau ceritanya kok ikut perang? Terus kemudian Ustadz Mustain ya menjawab, insya Allah valid karena kita nggak bisa ini berbohong atau seperti menggambarkan perang dulu itu seperti apa, apalagi kan Nasrani gitu. Betul. Bayangannya dari mana? Iya, bayangannya dari mana? Kalau kita sebagai Muslim dari lahir kan kita bisa mempelajari seperti apa. Kemudian terbayang perang dari zaman Rasulullah. Mimpi bisa itu terbawa ya. Tapi kalau Nasrani kan juga agak dari mana gitu. Benar. Jadi akhirnya ngobrol banyak juga sama Ustadz Mustain sama Ustadz Taufan itu. Akhirnya alhamdulillah mu'alaf. Tapi karena kami pada posisi saat itu waktu kita cerita takut kalau berubah pemikiran. Betul. Akhirnya kita loginkan di saat itu juga kita di warung. Waktu itu di warung? Iya, di warung makan. Jadi kita syahadatkan di situ. Setelah sharing-sharing selesai langsung diloginkan. Karena kami takut, wah nanti kalau pulang kan pinginnya kita nunggu kajian pekanan tuh. Iya. Karena kebetulan masih 1 minggu lagi tuh. Iya. 1 minggu lagi. Nanti berubah pikiran gimana ini, kasihan juga. Akhirnya kita login kan di saat itu juga, jadi di warung gitu. Saat itu langsung kita diajarin sholat. Wah, luar biasa. Ini habis itu makan-makan ya. Nah, ini nggak kerasa ya, waktunya sudah hampir selesai ini. Ini boleh di-share ke teman-teman yang ada di rumah, Mas Noval, kaitannya dengan barangkali ada yang mau memantau kegiatannya Yuk Ngaji di medsosnya apa, dan kalaupun mungkin mau ikut bergabung tuh sekretariatannya di mana gitu, boleh disampaikan. Buat teman-teman yang pengen kepo istilahnya buat di kegiatan Yuk Ngaji, bisa follow di Instagram kami Yuk Ngaji Solo gitu. Dan kebetulan setelah Ramadan ya, bulan Mei tanggal 12 insya Allah kita ada event nasional namanya Ittiba Connecting with Rasulullah. Jadi kita akan mempelajari bagaimana kita harus mensuri tauladani Rasulullah, ajaran Rasulullah. Jadi kita ada event
namanya Itiba tanggal 12 Mei. Buat teman-teman yang belum daftar, belum dapat tiket, segera beli tiketnya. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Max. Terima kasih banyak Mas Noval hari ini sudah mampir ngobrol-ngobrol di Koko. Semoga kedepannya acaranya lancar, kegiatannya bermanfaat untuk umat. Ya. Amin. Sama satu lagi boleh Mas? Ya boleh. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Islam secara komprehensif, jangan lupa ikutan kelas eksekutif Yuk Ngaji Solo. Bisa dipantau juga di IG-nya Yuk Ngaji Solo. Jadi buat teman-teman masih bingung, nggak ada teman buat majelisan atau taklim atau hijrah itu karena hijrah kalau sendiri berat itu, butuh teman, bisa ikutan di kelas eksekutif Yuk Ngaji Solo seperti itu Mas Mike. Ya, terima kasih. Demikian sahabat TV 10 episode kali ini Koko Kongko bareng komunitas Yuk Ngaji. Dari saya terima kasih, undur diri Max Nata pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.